Mengapa kita harus bermanhaj salaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap muslim pasti ingin beragama dengan benar, selamat, dan diridai Allah. Tapi di tengah banyaknya perbedaan dan pemikiran, muncul satu pertanyaan penting, manhaj apa yang paling benar dalam Islam? Jawabannya adalah manhaj salaf. Lalu, mengapa kita harus bermanhaj salaf? Mari kita bahas bersama dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama salaf serta imam madhab. Pengertian manhaj salaf. Manhaj salaf berarti metode atau cara beragama yang mengikuti jejak salafus salih, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabiin dan tabiut tabiin, mereka adalah generasi terbaik umat Islam yang dipuji langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Pertama, perintah Allah dan Rasul untuk mengikuti manhaj salaf. Dalil dari Al-Quran, Al-Quran Surah At-Taubah, ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara kaum muhajirin dan ansyar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. At-Taubah, ayat 100. Penjelasan. Allah memuji 3 kelompok. 1. Para sahabat muhajirin dan ansyar. 2. Orang-orang yang mengikuti mereka. 3. Mereka mendapatkan keridhaan Allah. Ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para salaf adalah jalan yang diridhai. Dalil dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits Sahih Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik manusia adalah zamanku sahabat, kemudian generasi setelah mereka tabiin, kemudian generasi setelah mereka tabiut tabiin. Hadis riwayat Bukhari nomor 2652, Muslim nomor 2533. Penjelasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan 3 generasi terbaik, maka mengikuti mereka adalah jalan yang aman dan selamat dalam beragama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan, semuanya di neraka kecuali 1 golongan, yakni ana wa asyabi, aku dan para sahabat, yang kemudian menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Dalil dari para ulama salaf. Imam Malik rahimahullah berkata, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya, Al-Ittisyam, Imam Asy-Syatibi. Artinya, cara beragama para sahabat dan generasi salaf adalah satu-satunya jalan keselamatan umat sampai hari kiamat. Kedua manhaj salaf adalah pegangan para imam 4. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriyah. Berpeganglah dengan atsar jejak dan jalan salaf, dan tinggalkanlah kebaruan dalam agama. Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah, Al-Lalikai. Imam Malik wafat 179 Hijriyah. Siapa yang membuat bidah dalam Islam dan menganggapnya baik, maka ia telah menuduh bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati risalah Al-Ittisyam, Asy-Syatibi. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriyah. Aku berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta atsar sahabat dan tabiin, dan aku tidak menerima kebidahan. Imam Ahmad bin Hanbal wafat 241 Hijriyah. Dasar dari sunnah menurut kami adalah berpegang pada jalan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani mereka serta meninggalkan bidah, usul as-sunnah. Ketiga, keutamaan dan keamanan manhaj salaf. Selamat dari perpecahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali 1. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2641 Hasan Sahih. Makna.
Satu-satunya kelompok yang selamat Al-Firqah Najiyah adalah yang mengikuti jalan Nabi dan sahabatnya, inilah manhaj salaf. Keempat, contoh ciri-ciri manhaj salaf. Mengedepankan dalil sahih dari Al-Quran dan Sunnah, bukan logika semata. Beribadah sesuai tuntunan Nabi dan para sahabat. Tidak berlebihan dalam agama, gulu dan tidak meremehkan syariat, mewaspadai bidah, taklid buta, dan hawa nafsu, menjaga akidah tauhid, menjauhi kesyirikan dan hurafat, tidak membuat agama jati alat politik, harta, atau dunia. Penutup, mengapa harus bermanhaj salaf? Karena manhaj salaf adalah manhaj Islam yang murni, yang bersandar pada Al-Quran, sunnah yang sahih, dan pemahaman sahabat serta generasi terbaik umat ini. Ia bukan mazhab baru, bukan golongan eksklusif, tapi jalan asli dan lurus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada umatnya. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surah Al-An, ayat 153. Sahabatku, di zaman fitnah, ketika begitu banyak pemikiran, kelompok, dan paham menyimpang, maka berpegang pada manhaj salaf adalah jalan keselamatan. Manhaj salaf bukan aliran baru, bukan pula kelompok eksklusif, tapi ini adalah jalan asli Islam, jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka, mari kita hidupkan Islam kita dengan semangat bimbingan para salaf dengan ilmu, amal, dan ikhlas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang mengenal indahnya Islam yang murni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.